Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Kita hanya bisa pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, kalian harus tetap semangat, semangat, dan semangat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bab 2 pada mapel bahasa Indonesia kelas 12 semester Gasal tahunnya masih salah ya. Seharusnya 2020-2021. Jadi bab kedua ini yaitu tentang teks novel sejarah. Teks novel sejarah. Kemarin kita sudah membahas surat lamaran pekerjaan. Nah, bab kedua ini kita akan bernostalgia dengan sejarah-sejarah yang pastinya kita tidak boleh melupakan sejarah. Walaupun itu sejarahnya menyakitkan, tetapi harus kita kenang sebagai semangat kita di masa yang akan datang. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya? Masih sehat semuanya? Nah, pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menyampaikan KD yang harus kalian capai pada bab kedua ini. KD 3.3. Kalian nantinya harus bisa mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah secara lisan atau tertulis. Nah, jadi apa yang harus kalian pelajari hari ini, apa yang harus kalian bisa kali ini? Yang pertama, kalian harus bisa mendata informasi penting dalam teks sejarah, menentukan hal-hal yang menarik dalam novel sejarah, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah, dan membedakan antara teks cerita sejarah dan novel sejarah. Kita langsung saja. Nah, siapa yang tidak kenal Pramudia Anantatur? Coba. Nah, siapa sih Pramudia Anantatur itu? Dia merupakan sastrawan, budayawan yang sudah sepuh ya, tapi karyanya sangat legendaris. Dia punya banyak karya tentang sejarah-sejarah yang mungkin kita sudah lupakan. Tetapi dalam novelnya, dia merangkainya menjadi hal-hal yang akan menambah pengetahuan kita. Siapa sih yang tidak kenal Pramudia? Coba kalian baca salah satu karyanya, pasti kalian akan sangat mendalami sejarah-sejarah di Indonesia. Jadi lewat karya yang fenomenal, yakni Tetralogi Pulau Buru, yang menghasilkan 4 novel yang membahas roman sejarah Indonesia, pra-kemerdekaan, salah satunya adalah Bumi Manusia. Coba kalian ingat-ingat. Bumi Manusia ini sudah difilmkan oleh sutradara Hanung Bramantyo. Siapa yang sudah pernah menonton? Selama 81 tahun, jadi Pram ini hidup. Ia telah menghasilkan banyak sekali karya sastra. Sudah terdapat 50 karya sastra berupa novel dan terbit dalam 41 bahasa di dunia. Selain itu, novel-novel Pram ini juga menjadi bahan ajar wajib beberapa sekolah dan universitas di luar negeri. Wow, sangat hebat. Bagaimana sejarah Indonesia itu diungkapkan dalam sebuah novel yang mungkin jarang sekali orang-orang itu tahu tentang sejarah. Nah, selanjutnya, karya-karya Pram ini diadaptasi dari persoalan-persoalan yang telah terjadi pada masa pra-kemerdekaan, terutama penindasan dan perbudakan kepada pribumi di Indonesia.
Walaupun sempat ditahan di Pulau Buru, Pram tidak pernah menghentikan kegiatan menulisnya. Jadi, dia selama 81 tahun hidup itu dia menghasilkan karya yang fenomenal yang sampai diadaptasi menjadi sebuah film oleh sutradara terkenal. Kalian harus nonton filmnya. Nah, ini karya-karya Pram. Salah satunya, masih banyak lagi. Kalian bisa menemukan di perpustakaan kalian, perpustakaan sekolah pasti ada. Memang tebal, tapi kalian pasti tidak akan pernah kecewa membacanya. Kalian bisa berimajinasi bagaimana kalian hidup pada masa prakemerdekaan. Ilmu-ilmu pengetahuan yang disampaikan di sini sangat-sangat bermanfaat. Jadi ada Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, Bumi Manusia, dan masih banyak lagi karya Pramudia Anantatur. Kalian harus membaca salah satunya. Nah, kita mulai membahas tentang novel sejarah. Mungkin kalian sudah pernah membaca salah satu novel sejarah, walaupun itu tidak karya Pram, pasti di dalamnya. Jadi, novel sejarah itu novel yang menjelaskan dan menceritakan fakta-fakta kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Sifatnya bisa naratif atau deskriptif dengan penambahan imajinasi dari pengarang. Jadi, kalau novel sejarah itu di dalamnya itu menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang peristiwa-peristiwa sejarah, akan tetapi namanya saja novel. Novel itu hal yang fiktif, jadi dia ditambah imajinasi-imajinasi dari si pengarang. Jadi tidak pure itu berupa kejadian yang sebenarnya. Jadi ada penambahan-penambahan yang disampaikan oleh pengarang. Tetapi kita pasti masih bisa menikmati fakta-fakta kejadian masa lalu yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Jadi inti dari novel sejarah itu dia menjelaskan fakta-fakta kejadian masa lalu yang melatar belakangi suatu sejarah, tetapi masih terdapat penambahan imajinasi dari pengarang. Nah, jenis-jenis dari novel sejarah atau jenis novel ulang itu, kata lain dari novel ulang atau novel sejarah itu rekon. Nah, rekon itu jenis novelnya itu ada 3. Yang pertama rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Coba kalian bisa baca terlebih dahulu. Ada rekon pribadi, faktual, dan rekon imajinatif. Kalau rekon pribadi itu novel yang membuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Jadi si penulis itu terlibat secara langsung di dalamnya. Yang membuat kejadian dan penulisnya terlibat langsung. Kalau rekon faktual itu novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Kalau rekon imajinatif itu novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Jadi kalau imajinatif itu dia fakta kemudian dihayalkan dan diceritakan lebih rinci. Kalau rekon faktual itu hal-hal yang disampaikan itu hal-hal yang fakta karena berasal dari eksperimen atau dari laporan kepolisian. Kalau rekon pribadi itu ada yang muat si penulis itu terlibat di dalam secara langsung dalam cerita. Nah, ini jenis-jenis novel ulang atau rekon ada 3, rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Selanjutnya, nah, struktur dari teks novel sejarah ini. Kita sudah ke struktur. Strukturnya ada berapa? Ada banyak sekali.
Nah, kalian harus ingat-ingat, yang pertama ada orientasi atau pengenalan situasi cerita, di mana pengarang memperkenalkan latar cerita, baik itu waktu, tempat, maupun peristiwanya apa. Selain itu, orientasi juga disajikan dengan mengenalkan tokoh, adegan, dan hubungan antar tokoh. Jadi intinya dalam orientasi atau bagian pengenalan situasi ini, si penulis itu memperkenalkan latar belakang ceritanya, tokohnya, waktunya, kemudian tempatnya, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Jadi yang kedua ini mulai mengungkapkan peristiwa apa yang terjadi, sejarah apa yang disajikan di dalamnya. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-sukaran bagi para tokoh. Jadi mulai mengungkapkan peristiwanya, masalah yang terjadi itu apa. Nah, yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi di sini akan terjadi peningkatan peristiwa yang akan menambah kesukaran tokoh. Kalau puncak konflik atau turning point atau kata lainnya adalah komplikasi, ini bagian yang paling klimaks, bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini ditentukannya perubahan nasib si tokoh. Misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau dia gagal. Yang terakhir adalah penyelesaian atau resolusi. Bagian akhir ini penjelasan atau penilaian tentang sikap ataupun nasib yang dialami tokoh akhirnya seperti apa. Nasib akhir yang dialami dari tokoh utama itu masuk ke penyelesaian atau resolusi. Jadi ada 5 struktur. Yang pertama pengenalan, yang kedua pengungkapan peristiwa, kemudian menuju konflik, klimaks, dan yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah resolusi. Ada 5. Ini masih ada terakhir, koda. Koda ini boleh ada, boleh tidak. Komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Jadi kalau penyelesaian itu bagaimana si tokoh akhirnya, ya endingnya bagaimana. Kalau koda itu berupa komentar dari si penulis. Ini kalau koda sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Jadi ada 6 struktur ya. Nah, kita harus membahas ini yang penting. Antara teks sejarah, kalian di kelas 10 pasti sudah pernah belajar tentang sejarah. Itu namanya teks sejarah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu novel sejarah. Apa sih perbedaan antara teks sejarah dan novel sejarah? Kalau teks sejarah, dia tertuju pada hal-hal yang pernah ada atau pernah terjadi. Kalau novel sejarah, dia hanya menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Sebenarnya tidak ada. Sejarawan terikat fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Itu teks sejarah. Jadi, seorang sejarawan itu harus dia menonjolkan fakta tentang apa, siapa, kapan, dan di mana. Tapi kalau seorang pengarang novel tidak terikat antara fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana, dia bisa mengubah siapa tokohnya, di mana tepatnya, kemudian kapan kejadiannya. Kalau novel bisa diubah. Kemudian pelaku-pelaku berhubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat. Semuanya adalah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi antara pelaku, hubungan antar tokoh, kondisi hidupnya, masyarakatnya, semua itu sesuai dengan kenyataan. Tetapi kalau dalam novel sejarah, pelaku semuanya itu adalah imajinasi dari pengarang.
Ya, tahu bedanya ya. Kalau novel itu semuanya berupa imajinasi yang berasal dari cerita sejarah, tetapi kalau teks sejarah, dia benar-benar pure adalah fakta kejadian yang telah terjadi. Tidak boleh diubah tanggal, tahunnya, tempat, kemudian tokohnya. Kalau novel, silakan kalian berimajinasi, mau mengganti nama, tempatnya. Ya, itu perbedaannya. Nah, sudah selesai materinya. Jadi, pada pertemuan pertama ini kita sudah membahas tentang tadi pengertiannya, kemudian ada apa lagi tadi? Strukturnya, kemudian ada jenis-jenisnya, kemudian yang terakhir adalah perbedaan antara teks sejarah dan novel sejarah. Kalau kalian belum paham, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Ibu selalu membuka banyak pertanyaan, Ibu selalu membuka bagaimana kalian bisa belajar dengan benar, kalian bisa belajar dengan nyaman tanpa adanya suatu paksaan. Karena belajar itu kalau kita dipaksa pasti kita tidak akan bisa. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.